Masih di berita satu utama, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo akan diumumkan pada bulan September 2023. Menurut Hasto, bakal cawapres untuk Ganjar ini akan dipertimbangkan dengan matang serta hati-hati oleh PDIP, khususnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, periode Juli hingga Agustus ini merupakan waktu untuk penggodokan dan juga pematangan nama bacawa pres, sehingga nanti pada September mendatang nama tersebut akan diumumkan. Hingga Juli, Agustus bulan-bulan penggodokan, pematangan, dan kemudian September itu tentu saja ini kewenangan dari Ibu Ketua Umum untuk nanti mengumumkan calon wakil presiden, dan tentu saja setelah berkoordinasi dengan seluruh ketua umum partai politik yang mengusung dan juga Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita tunggu momentum yang tepat. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan juga Bang Rifki Nizami Karsayuda, politisi PD Perjuangan. Selamat sore Mas Adi, Bang Rifki. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Pani. Bang Rifki, selamat sore. Ya. Selamat sore, Senior. Saya mau ke Bang Rifki dulu, Bang Rifki. Berarti maksimal itu September, bisa jadi lebih cepat dari itu atau gimana? Karena Mas Hasto juga sebelumnya dalam program obrolan malam mengatakan PDIP nggak akan last minute soal cawapres. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ibu Ketua Umum yang tahu kapan momentum yang paling tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden pendampingi Mas Ganjar Pranowo. Kendati demikian, saya ingin sampaikan bahwa setidaknya ada 3 parameter yang akan digunakan untuk menentukan siapa figur calon wakil presiden yang akan diumumkan oleh PDI Perjuangan dan partai-partai lain yang mengusung Mas Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah parameter ideologi. Kami tidak akan pernah memilih sosok calon wakil presiden yang tidak simetris dengan garis ideologi partai. Bagi kami Pancasila adalah harga mati, NKRI harus dipertahankan, kebinekaan harus dipatri, dan konstitusi segalanya. Yang kedua tentu adalah parameter elektoral. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana chemistry antara capres dan cawapres. Kita bukan hanya ingin menang dalam kontestasi elektoral, tetapi kita juga ingin menghasilkan pemerintahan yang terus memberikan legacy terbaik dalam kepemimpinan nasional ke depan. Nah, September menjadi deadline bagi kita semua menentukan, karena pada bulan Oktober kita harus mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan. Ya. Berarti Bang Rifki dari 3 poin tadi, kan sebelumnya 10 nama yang sudah disampaikan Mbak Puan, sudah mengerucutkah? Karena Bu Mega disebutkan terus berkoordinasi juga dengan partai yang mendukung Ganjar, juga bahkan dengan Presiden Jokowi. Sudah berapa nama sekarang berarti yang sudah dikerucutkan? Yang tahu ya Ibu Mega, tapi setahu saya bahwa nama-nama itu tentu sudah mulai mengerucut pada figur-figur yang tadi memenuhi 3 indikator utama terkait dengan Pilpres ke depan untuk mendampingi Mas Ganjar. Tapi siapa namanya dari pengkerucutan itu tentu diskusi Ibu Ketua Umum dengan para ketua umum partai politik pengusung Mas Ganjar, dan komunikasi politik, silaturahmi politik yang selama ini beliau lakukan baik secara langsung maupun melalui Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik yang memang ditugaskan untuk itu, atau kepada Pak Sekjen, Mas Hasto Kristianto, saya kira tentu dari 10 nama itu sudah semakin mengerucut, dan 1-2 kali pernyataan saya kira kan memang kita sudah mendengar bahwa tidak lebih dari 3 nama yang muncul ya dalam pengkerucutan tersebut. Ya, Mas Adi, menurut Mas Adi kalau melihatnya dari narasi PDIP yang mengatakan masih menggodok, deadline-nya September katanya, berarti kemungkinan namanya sebenarnya udah di kantong Bu Mega atau gimana menurut Mas Adi? Sebelum itu, Stefani, saya kira ada parameter yang keempat yang belum disebutkan oleh Bang Rifki. Apa itu? Yaitu cawapres Ganjar wajib hukumnya mendapatkan restu dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi benar ya Bang Rifki? Ya, jadi percuma ideologinya itu sama, elektabilitasnya bagus dan punya chemistry, tapi kalau Bu Megawati Soekarno Putri kurang merestui ya rasa-rasanya agak sulit itu. Karena Pak Ganjar kan selalu mengatakan persoalan cawapres sepenuhnya the one and only diserahkan kepada ketua umum mereka.
Megawati Soekarno Putri ya. Nah yang kedua saya kira memang PDIP itu saat ini sedang melakukan beauty contest ya, sedang menyaring betul siapa cawapres ideal yang paling mungkin dari segi idealitas itu bisa dipenuhi untuk bisa memenangkan pertarungan, dan tentu ini untuk mengaksentuasi bagaimana PDIP itu hat-trick untuk yang ketiga kalinya. Karena dari sekian begitu banyak nama, saya kira memang ini mereka punya portofolio yang cukup bagus, Stephanie. Kenapa saya sebut portofolio politik yang bagus? Satu, rata-rata yang disebutkan itu adalah di mana iman politiknya sama dengan PDIP. Memiliki irisan warna politik yang penuh dengan kebangsaan, toleran, inklusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Nama-nama yang muncul itu adalah orang yang saat ini terafiliasi sebagai para pendukung Jokowi, dan yang paling penting mereka-mereka itu yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Maka tidak mengherankan dari 10 nama itu kalau kita iris satu persatu adalah orang-orang yang saya sebut memiliki nama besar. Di situ ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, gitu, ada Mahfud MD, kemudian ada imam besar Masjid Istiqlal yang mewakili kalangan Nahdliyin, bahkan Gus Menteri juga belakangan disebut sebagai sosok yang potensial maju ya, bisa mendampingi Ganjar Pranowo dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya di antara keberlimpahan nama-nama ini tentu PDIP sedang selektif betul akan memilih dan menyaring kira-kira siapa nantinya satu orang yang memiliki kriteria ideal yang betul-betul diinginkan, baik dari segi ideologi, soal elektabilitas, soal chemistry dan restu politik dari Megawati Soekarno Putri plus restu politik dari partai-partai pengusung yang lainnya. Ini tentu tidak mudah. Menurut Anda mana yang paling penting, Mas Adi, dari semua faktor tadi, poin tadi? Menang. Itu kunci. Kalau sudah menang gampang bicara segala-galanya, bicara tentang ideologi ya, bicara tentang chemistry dan seterusnya dan seterusnya. Makanya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rifki dalam banyak hal ini kan sebenarnya tatalan idealisme dan idealitas yang sebenarnya ingin dicari. Pada level praksis sebenarnya semua poros politik termasuk poros PDIP kuncinya cuma satu, menang baru bicara yang banyak. Maksud saya bicara yang banyak itu adalah bicara tentang apa yang harus dilakukan ke depan, tentang ideologi, tentang infrastruktur, tentang IKN, dan bagaimana misalnya Indonesia itu keluar dari kutukan sebagai negara yang selalu berada di middle income trap, tapi berubah menjadi negara yang maju. Kan itu yang sebenarnya ditarget secara umum, tapi kan bagi PDIP nggak mungkin bahwa faktor kemenangan itu akan ditonjolkan dalam konteks ini. Variabelnya begitu banyak, tapi bagi kita yang melihat dari jauh, menang. Itu ya faktor yang utama. Oke, tadi kita tayangkan ya peringatan HUT Bung Karno beberapa waktu lalu. Di situ ada juga partai yang belum menyatakan merapat ke PDIP, ada Golkar, PKB, PAN. Mas Adi melihatnya ini kode keras bahwa akan ada tawaran-tawaran cawapres yang lain dari partai-partai tersebut atau gimana? Ya kalau PDIP sepertinya siapapun yang tertarik untuk mengusung kader terbaik mereka, kuncinya satu, berkoalisinya tuh jangan dengan syarat, Stephanie. Jadi bergabung dulu, berkoalisi dulu, baru bicara soal siapa cawapres yang mereka inginkan. Nah ini terjadi pada P3. Jadi P3 bergabung dengan PDIP, setelah itu mereka mengumumkan Sandiaga Uno adalah nama yang diusung untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Apakah disetujui oleh Megawati, apakah akan disetujui oleh yang lain itu belakangan. Yang penting masuk dulu. Cuman kan problemnya partai-partai yang lain nggak begitu. Syaratnya duluan, mau bergabung, baru bicara. Ini yang nggak terjadi. Bahkan Perindo juga dipersilahkan memunculkan nama terbaik mereka. Sebagai sosok yang dinilai punya potensi berdampingan dengan Ganjar, maka muncul nama TGB di situ. Ini yang saya sebut PDIP itu sebenarnya mari berkawan dulu, mari berkoalisi dulu, baru kemudian bicara dari hati ke hati. Siapa kira-kira pendampingnya Ganjar Pranowo yang disepakati menurut mereka memenuhi semua idealisme dan idealitas yang diinginkan, seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki itu. Benarkah begitu Bang Rifki, partai-partai yang kemarin hadir dalam peringatan HUT Bung Karno ini juga merupakan sinyal akan merapat dulu, baru kemudian bicara soal cawapres, atau sebenarnya sudah ada perbincangan ngomongin cawapres dulu, akhirnya maju mundur nih, mendekati PDIP? Seluruh pimpinan partai politik, tokoh politik, termasuk pejabat publik yang hadir pada peringatan hari lahir Bung Karno di GBK beberapa waktu yang lalu adalah mereka yang nyaman dan berkomunikasi baik dengan PDI Perjuangan. Tentu kalau sudah nyaman, silaturahminya bagus, komunikasinya intens, kerjasama politik tidak akan sulit dilakukan.
Dan bagi PDI Perjuangan, kami tidak alergi untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan politik ya dari partai-partai politik. Kami menyadari betul bahwa dalam kerjasama politik tentu ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kerjasama politik itu yang harus kita perjuangkan bersama. Dan Udah ada berarti sepanjang pembicaraan itu, soal kerjasama politik itu, Bang Rifki? iya, pembicaraan soal kerjasama politik kita ambil contoh misalnya. Pada saat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan datang ke DPP PDI Perjuangan, kan diterima dengan baik oleh Ibu Ketua Umum, oleh Mbak Puan, oleh Pak Sekjen, dan juga oleh Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mereka bicara bagaimana kemudian silaturahmi ini Ada bahasan cawapres juga kah, Bang? ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi bagian dari kerjasama politik mengusung Mas Ganjar. Dan bagi PDI Perjuangan, tentu apa yang disampaikan oleh partai-partai politik itu sesuatu yang kami dengar, kami cerna, dan tentu kami juga harus menyampaikan apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar dan platform politik kami. Nah, dalam konteks itulah saya kira PDI Perjuangan sangat inklusif, sangat membuka diri dengan siapapun, dengan partai politik manapun. Dan kita lihat saja, kami optimis insya Allah pada saat nanti kami mendaftarkan Mas Ganjar Pranowo beserta calon wakil presidennya, kita akan kembali bersama dengan partai-partai politik yang lain. Yang jumlahnya saya kira jauh lebih dari apa yang sekarang sudah mendeklarasikan. Komunikasi sudah berjalan. Ada bahasan soal cawapres juga kah, Bang Rifki, selama ini? Ya pastilah ada bicara soal itu, bagaimana Indonesia ke depan dan seterusnya ya. Kita kan syarat untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan itu syaratnya kita menang dulu, benar kata Mas Adi. Dan untuk menang itu bagi PDI tidak sekedar hitung-hitungan elektoral, tapi juga kita ingin menang dalam balutan ideologi, itu yang tidak kalah penting. Ya, Mas Adi, sebenarnya lebih menguntungkan mana sih bagi PDIP segera mengumumkan cawapresnya atau menunggu dulu, wait and see dulu peta politik selama 2 bulan ke depan untuk cawapres? Saya kira PDIP jauh lebih paham bagaimana soal cawapres ya, apakah lebih awal diumumkan atau di akhir. Tapi yang jelas kalau melihat kecenderungan secara umum, PDIP itu sebenarnya membuka begitu lebar peluang soal siapa yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo, ya, terutama dari partai-partai politik yang sampai saat ini belum menentukan pilihan politiknya. Di situ misalnya ada Golkar, di situ ada PAN yang kita tahu mereka itu warawiri, menginginkan nama-nama yang mereka endorse untuk bisa maju. Golkar tentu harga mati Pak Erlangga Hartarto, kemudian PAN kelihatan sekali menginginkan Erick Thohir yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Kata PAN, siapapun capresnya, Erick Thohir lah capresnya. Ada PKB juga tapi Mas Adi? Bahkan PKB, bahkan Demokrat juga kan sudah terbangun komunikasi politik. Itu artinya apa? Bagi PDIP sebelum memutuskan soal siapa cawapresnya Ganjar Pranowo, maka semakin terbuka partai-partai politik yang lain itu tertarik untuk bergabung. Berbeda dengan kalau segera diumumkan di bulan ini, maka partai-partai politik yang saat ini belum menentukan poros politik mungkin akan menolak. Karena keinginan mereka untuk mengusung cawapres yang terdiri dari elit partai mereka itu sudah tergembok dan terkunci, Tewani. Makanya ini sebenarnya strategi PDIP buying times, di mana partai-partai yang saat ini iman politiknya masih goyang-goyang itu masih bisa dirangkul, masih bisa bekerja sama. Kerjasama dulu, masuk menjadi bagian dari PDIP, baru kemudian disitulah bicara dari ke hati ke hati, kira siapa jagoan mereka yang disorongkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Baik, kita tunggu nanti kira-kira kapan pengumuman cawapres Ganjar, apakah betul September atau bahkan lebih cepat dari situ. Terima kasih banyak Mas Adi, Bang Rifki sudah bergabung bersama Berita Satu. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, salam sehat.